Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku extender official. Kali ini kita akan membahas start kit buat pemula. Jadi start kit ini bisa kita beli di toko-toko online dengan harga kemarin saya beli sekitar 150.000. Sudah dapat paket lengkap. Yang kita dapatkan yaitu yang pertama rock wall untuk media semai, ini adalah bibit kangkung, kemudian pupuk HB mix ya, ini untuk 500 ml atau setengah liter. Kemudian botol untuk larutan HB mix larutan A dan larutan B. Kemudian gelas ukur setengah liter atau 500 ml. Suntikan 5 mili ya, untuk mengukur pupuk, pemberian pupuk. Kemudian ada sendok untuk dan tusuk gigi untuk melubangi media semai, sendok untuk mengaduk larutan atau HB mix. Ini adalah nampan semai. Ini adalah netbox plus flanelnya ya. Hmm, 5 cm kayaknya, ukuran 5 cm, panjang 7 cm ya. Oke, ini bak 9 lubang ya. Cara pemasangan netbox tinggal dimasukkan ya. Oke, saudara-saudaraku, video ini berdurasi lama, jadi jika setuju silakan tonton sampai habis, jangan sampai lewatkan. Ini adalah tutorial lengkap untuk bagi pemula. Saya bahas dari semai sampai panen, apa saja yang kita lakukan. Ini untuk penyemaian, yang kita siapkan air biasa, bibit, dan media semai. Ada gergaji besi untuk memotong rock wall, bibit tadi, bibit kangkung, kemudian tusuk gigi, nampan semai. Pertama-tama rock wallnya kita potong kira-kira 2 sampai 2,5 cm ya. Dikira-kira saja ya saudara-saudaraku, kira-kira 2 sampai 2,5 cm. Jika saudara-saudaraku ragu ya boleh menggunakan mistar. Oke, tadi media kita atau modul kita ada 9 lubang. Ini rock wallnya saya potong lebih, ada 12 nanti jadinya. Tidak apa-apa saudara-saudaraku, nanti kita bisa pilih mana yang tumbuh yang lebih banyak untuk masuk ke modulnya. Jadi dari 12 media semai ini kita pilih mana yang bagus, bibit yang tumbuh.
Ya, saudara-saudaraku, hidroponik itu tidak terlalu sulit ya. Yang penting kita mau memulai dan siapkan segala sesuatunya. Yang terpenting dalam penyemaian, nanti saya akan bahas bagaimana menyemai dengan baik dan pasti berhasil. Ya, ini saya bagi 12 jadi ya. Tuh, dapat 12. Kemudian kita basahi dengan air biasa, lembab ya, jangan sampai di nampannya ada sisa-sisa air. Usahakan rock wallnya sangat basah, tetapi nampan semainya tidak menampung air banyak, karena kalau terlalu basah sampai banjir nanti akan tumbuh lumut dan akan membuat busuk batang. Ya, lanjut kita lobangi. Untuk kangkung ini bisa kita lobangi 4 untuk satu kotak rock wool yang sudah kita belah, bisa untuk 4 biji, 6 biji sampai 9 biji, maksimalnya 9 biji untuk 2 sampai 2 cm rock wool. Di sini saya lobangi ada yang 4, ada yang 6 dan ada yang 9 ya. Jangan terlalu dalam ya saudara-saudaraku, sekitar setengah senti ya. Kalau terlalu dalam nanti akan sulit biji pecah dan tumbuh keluar. Biasanya akan gagal dan akan lama tumbuhnya. Nah, ini ada yang 9, ada yang 4, ada yang 6 ya. Bisa dilihat. Oke, saudara-saudaraku, kita lanjut penyemaian. Penyemaian sangat gampang ya. Ini saya tidak melakukan prasemai. Biasanya bisa prasemai dengan merendam biji kangkung 1 malam ya, atau 1 malam 1 hari bisa sampai biji kangkungnya pecah atau semprot. Jadi untuk menyemai yang baik itu sebenarnya kita lihat biji kangkung itu ada matanya ya. Jadi matanya itu usahakan yang bagian bawah ya, karena nanti akan tumbuh akar dari sana. Jadi saudara-saudaraku, saya ulangi untuk penyemaian supaya cepat berhasil, usahakan yang ada matanya itu menghadap ke bawah. Mudah-mudahan hasil semainya akan bagus ya. Mudah-mudahan akan tumbuh semua. Dan jangan terlalu dalam ya, usahakan tetap terlalu nampak bijinya, tetap kelihatan maksudnya. Dan ini saudara-saudaraku, hasil semaian kita.
Untuk nyemai tidak terlalu susah ya. Memang lebih baik kita lakukan prasemai ya. Jadi kalau prasemai itu nanti bijinya kelihatan mana yang lambat pecah ya, atau yang tidak bagus. Oke, semaian kita simpan di tempat yang gelap 1 malam ya. Nah ini nih saudara-saudaraku, tadi kita sudah melakukan penyemaian. Nah untuk nanti setelah semai 7 hari kita akan pindah tanam. Sebelum pindah tanam kita lakukan persiapan untuk aduk pupuk. Jadi untuk penyemaian kita cukup dengan menggunakan air biasa, menjaga aromanya selalu tetap lembab. Nah ini adalah AB mix A dan B, larutan A dan B. Pertama kita akan mengaduk larutan A dan B. Nah ini kita dapat panduan biasanya kita dapat panduan cara mencairkan AB mix dan penggunaannya. Kemudian ini penyemaian atau pindah tanam biasanya sudah lengkap ya untuk start kit ini. Ada panduan penggunaan cara membuat larutan AB mix. Jadi larutan A dan larutan B ini kita larutkan ke dalam masing-masing larutan itu 500 ml A dan 500 ml B. Ini adalah biasanya kita sebut pekatan ya, pekatan atau biasanya dibilang biang. Jadi larutan A dan B ini nanti kita berikan ke tanaman dengan perbandingan, biasanya kalau saya 2-3 mili untuk awal-awal pemberian. Nanti kalau kangkungnya sudah besar baru kita berikan 5 mili untuk 1 liter air. Jadi untuk larutan A dan B ini nanti kita bisa dapat sekitar 100 liter air ya. Itu sudah lumayan banyak ya untuk pupuk, bisa kita pakai. Ya saudara-saudaraku, selamat menyaksikan cara mencairkan pupuk AB mix. Sangat mudah, kita cuman menyairkan ke dalam air 500 ml sampai cair. Usahakan sampai benar-benar cair, dan kemudian setelah cair kita tuangkan. Itu saya tambah karena sebelumnya untuk pengadukan biasanya langsung airnya 500 ml, karena setelah kita masukkan AB mix akan bertambah ya ini volumenya. Jadi kalau untuk pengadukan bisa kita pakai air 300 ml dulu sementara, kemudian kita masukkan AB mix-nya, kemudian baru setelah cair kita tambahkan kalau memang airnya masih kurang 500 ml. Saya baru kasih 300 ml ya. Setelah ini dimasukkan, kita lihat berapa. Kalau kurang dari 500 ml, lalu airnya kita tambahkan. Jadi seperti itu saudara-saudaraku, untuk mengadukannya yang efektif. Ya banyak yang bertanya ya, saya di grup-grup hidroponik itu, kenapa larutan A dan B tidak boleh digabung? Jadi dari banyak pertanyaan saya lihat ada yang
menjawab bahwa kenapa tidak boleh digabung, karena kalau kita gabung saat menjadi pekatan, takutnya nanti kandungan-kandungan yang ada pada larutan albumin ini akan menyatu, karena A dan B ini adalah ada yang makro dan ada yang mikro. Jadi kalau disatukan dalam pekatan, takutnya menjadi tidak berfungsi. Jadi istilahnya itu dia akan bergabung, menyatu atau beku seperti itu. Jadi malah tidak akan kurang penyerapan untuk tanaman saat kita pengaplikasiannya. Jadi kalau sudah dilarutkan di air lagi, maka dia sudah tidak bentuk pekatan, jadi aman. Usahakan pencairan ini benar-benar cair ya saudara-saudaraku, karena kalau tidak cair ini akan menyatu kembali dan tidak sempurna. Kandungan-kandungan yang di dalamnya tidak terlalu sempurna. Ya saudara-saudaraku, inilah untuk cara pembuatan pekatan atau pencairan albumik. Nah ini silakan lihat proses penyemaian dari 2 hari sampai 7 hari. Oke saudaraku, ini semaian umur 4 hari. Ada beberapa yang masih belum semprot atau belum tumbuh ya, tidak masalah, nanti biasanya dia akan tetap menyusul. Ini untuk semaian umur 5 hari. Oke saudaraku, ini adalah semaian umur 7 hari. Nah ini sudah siap pindah tanam ya. Nah ini kita akan melakukan proses pindah tanam. Jadi siapkan air biasa, kemudian bak 9 lubangnya. Ini suntikan 5 mili ya. Di sini saya akan memberikan pupuk dengan dosis 3 mili per liter untuk awal ini. Ini airnya kita berikan 5 liter, jadi 5 liter dikali 3 mili sekitar 15 mili. 5 kali 3 mili larutan 3 mili larutan A dan 3 mili larutan B. 2 liter ya. Tiga liter. 4 liter. Terakhir ya saudara-saudaraku, 5 liter. Oke, sekarang kita beri larutan A. Larutan A ya. Kalau tidak salah larutan A ini mengandung
makro ya, makronutrien. Bisa saudara-saudara cari di Mbah Google ya penjelasan lebih lengkap. Untuk larutan B itu mikronutrien ya, ada apa, zinc, kalsium, segala macam ya, kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman. Tuh 3 mili ya, 1 2 3 kemudian kita berikan larutan B ya. Jadi kalau untuk awal-awal itu saudaraku tidak perlu tinggi ya ppm-nya. Sebenarnya sih tidak masalah, cuman kita mau bazir di pupuk saja. Saya pernah coba itu dari awal itu sampai tanam sawi, dari awal sampai panen itu 800 ppm, tidak ada masalah untuk tanamannya. Jadi intinya sih kenapa kita step by step pemberiannya ya efisiensi pupuk saja kalau saya pikir. Kalau untuk pengaruh di tanaman tidak masalah, karena tanaman awal-awal atau umur-umur muda ya kebutuhannya mungkin masih sedikit, kemudian sampai tua dan mau panen ya mungkin kebutuhannya lebih banyak ya. Jadi dengan step by step itu akan lebih efisiensi. Nah ini kita potong saja ya, langsung potong dengan menggunakan tangan saja ya. Maaf saudara-saudaraku, saya kurang sehat ya, lagi kondisi pilek ya. Ini tinggal dipotong, bisa ditaruh dulu per lubang, kemudian baru kita taruh di net pot ya. Ya hati-hati ya saudaraku, itu ada benih yang terlalu pinggir waktu kita melobanginya, jadi tidak bermasalah, bisa diperbaiki ya. Nah ini saya pilih ya, ada yang tumbuh 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Ini saya pilih mana yang paling banyak. Jadi ini adalah Star Kit sistem wick. Ini sistem wick itu adalah sistem sumbu ya saudara-saudaraku ya, sistem sumbu. Kenapa kita menggunakan sumbu? Karena supaya nutrien atau pupuk cair tadi menyerap dan membantu akar untuk menyerap pupuknya ya. Nah sebenarnya tidak menggunakan planel pun bisa ya, bisa. Jadi usahakan pupuknya menyentuh sedikit rock wall ya, jangan terlalu tenggelam. Kalau terlalu tenggelam, kalau tanam-tanaman lain itu kalau terkena batangnya dia akan busuk. Kalau kangkung sih saya coba tidak masalah ya, karena kangkung biasanya terendam di air pun dia tetap tidak busuk. Kalau untuk kangkung sebenarnya tidak perlu sumbu ya. Nanti saya akan rilis videonya lagi ya yang tanpa sumbu. Mungkin ada yang video saya yang tanpa sumbu ya, itu ada di saya menggunakan
tempat nasi bungkus atau styrofoam ya, styrofoam nasi bungkus. Bisa saudara-saudara lihat ya di channel saya. Baik saudara, ini sudah kita pindah tanam umur 8 hari atau 8 HSS, hari setelah semai. Ini umur 9 hari setelah semai. Ini umur 9 hari, dapat dilihat akarnya mulai panjang. Dan semakin hari semakin panjang ya, baik batang dan akar. Ini umur 11 hari, akar juga semakin panjang, semakin banyak. Jadi akar yang sehat itu warna putih ya saudara-saudaraku. Kalau warnanya mulai kecoklatan itu biasanya akar tidak sehat, maka lama-lama akan busuk. Kalau terjaga warna putih, akar akan sehat. Karena tanaman hidroponik ini sangat penting ya menjaga kesehatan akar. Oh ya saudara-saudaraku, saya lupa untuk penyemaian tadi. Kalau sudah semprot langsung dikenalkan matahari ya. Matahari pagi dari jam 7 sampai jam 11, jam 12 boleh. Nah kalau untuk sudah pindah tanam itu tidak masalah, mau full tidak masalah. Kalau untuk kangkung sih, tanaman-tanaman yang ini 5 jam itu cukup untuk kena sinar matahari atau siman ya. Oke, ini kita tambahkan kembali untuk nutrisinya atau pupuk cairnya. Ini saya tambahkan dengan 5 mili dosis per liter. Ini sudah umur 16 HSS setelah semai, jadi untuk kangkung cepat ya. Nah ini agak layu ya, karena ini saya videokan di siang hari. Tidak masalah ya saudara-saudaraku, nanti sore akan segar kembali. Nah ini umur 17 ya. Ini siap panen ya. Oh umur 18 ini, maaf saudaraku. Terima kasih saudara.